Pernahkah kamu mendengar tuduhan bahwa umat Katolik menyembah patung? Atau kamu sendiri mungkin pernah bertanya, mengapa di gereja Katolik ada begitu banyak patung? Video ini akan membongkar kesalahpahaman tersebut dan memberikan penjelasan mendalam dari sudut pandang iman Katolik. Banyak orang mengira umat Katolik menyembah patung, tapi apakah benar begitu? Mari kita pahami lebih dalam melalui ajaran gereja Katolik yang sesungguhnya. Pengantar dan pendahuluan. Topik tentang penyembahan patung oleh umat Katolik sering menjadi bahan perdebatan dan sumber kesalahpahaman di kalangan umat, Kristiani maupun non-Kristiani. Banyak yang tidak memahami perbedaan antara menyembah dan menghormati. Oleh karena itu, kita perlu melihat persoalan ini secara teologis dan historis, dengan bimbingan dari kitab suci dan ajaran resmi gereja Katolik. Video ini bertujuan memberikan pencerahan, bukan membela diri tetapi menjelaskan kebenaran. Latar belakang. Sejak awal sejarah gereja, khususnya setelah Konsili Nicea 2 tahun 787, penggunaan ikon, gambar, dan patung dalam praktik iman telah menjadi bagian penting dalam kehidupan rohani umat Katolik. Namun banyak umat di luar gereja Katolik yang menafsirkan keberadaan patung-patung ini sebagai bentuk penyembahan berhala. Tuduhan ini terus bergema hingga zaman modern, seringkali tanpa pemahaman konteks yang tepat. Penyembahan di latreia adalah bentuk penghormatan tertinggi yang hanya layak diberikan kepada Allah. Sedangkan penghormatan dauleia dapat diberikan kepada orang-orang kudus sebagai bentuk penghargaan. Secara khusus, penghormatan kepada Bunda Maria disebut hiperduleia karena kedekatan dan peran istimewanya dalam rencana keselamatan. Patung dalam konteks Katolik bukanlah objek yang disembah, tetapi sarana visual yang mengarahkan hati dan pikiran umat kepada Allah dan para kudus. Apa yang sebenarnya dilakukan umat Katolik terhadap patung? Umat Katolik tidak menyembah patung. Mereka menggunakan patung sebagai media bantu untuk merenungkan kehidupan Kristus, Bunda Maria, dan para santo-santa. Ini sama seperti kita menyimpan foto orang tua yang kita kasihi. Bukan karena kita menyembah foto itu, tetapi karena kita menghormati dan mengingat mereka. Patung Yesus disalib, patung Maria, atau para santo adalah representasi visual yang membantu umat Katolik fokus dalam doa. Mereka hanyalah simbol yang mewakili tokoh rohani, bukan berhala. Mengapa gereja Katolik menggunakan patung? 1. Membantu dalam doa dan kontemplasi. 2. Mengajarkan umat melalui visual. Gereja Katolik awal memiliki banyak umat yang buta huruf. Gambar patung menjadi sarana katekese. 3. Mewakili kehadiran rohani. Ketika umat Katolik berdoa di hadapan patung Santo Petrus, mereka tidak berbicara kepada batu atau kayu, tetapi kepada pribadi rohani yang dilambangkan oleh patung itu. Di mana patung-patung digunakan? Di dalam gereja, altar, sudut devosi, dinding, di rumah-rumah umat Katolik, di taman doa atau gua Maria, dalam perayaan atau prosesi liturgi. Namun semua ini digunakan dengan semangat penghormatan dan sebagai bantuan dalam hidup rohani, bukan sebagai objek penyembahan. Masalah umum yang terjadi. 1. Tuduhan menyembah berhala. Banyak orang salah paham dan mengira bahwa membungkuk atau menyalakan lilin di depan patung adalah tindakan penyembahan. Tidak semua umat Katolik sendiri dapat menjelaskan alasan keberadaan patung. 3. Ayat-ayat yang disalahpahami. Seperti Keluaran 24:5, yang melarang membuat patung untuk disembah. Gereja Katolik tidak menyembah patung sehingga tidak bertentangan dengan ayat ini. 1. Katekese dan pengajaran yang lebih luas. Gereja perlu terus mengajarkan kepada umat dan masyarakat bahwa patung hanya media, bukan berhala. 2. Pemahaman kitab suci secara menyeluruh. Banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa ular tembaga di Bilangan 2189, kerup di tabut perjanjian 1 Raja-Raja 6. 3. Menunjukkan lewat tindakan nyata. Ketika umat Katolik hidup sesuai ajaran kasih dan kebenaran Kristus, kesalahpahaman akan perlahan sirna. Umat Katolik tidak menyembah patung. Mereka menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesimpulan, umat Katolik tidak menyembah patung. Mereka menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Patung hanya sarana untuk mengingat, merenungkan, dan memperdalam iman. Menghormati bukanlah menyembah. Sama seperti kita menghormati bendera negara tanpa menyembahnya, demikian pula dengan patung dalam iman Katolik. Mari kita hilangkan prasangka dan membuka diri terhadap pemahaman iman yang lebih luas dan mendalam. Dialog antar umat beriman sangat penting agar kita tidak saling menghakimi, tetapi saling membangun. Apakah kamu mendapatkan wawasan baru dari video ini? Klik like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang tercerahkan. Tinggalkan komentar jika kamu punya pertanyaan seputar iman Katolik.
Terima kasih Anda sudah nonton video ini hingga akhir.